Pagar laut sepanjang ribuan meter di Laut Tangerang masih menjadi misteri. Pak Presiden Prabowo langsung memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkarnya. Terlepas siapa dalang di balik pagar laut misterius ini, salah satu cendekiawan Indonesia, Cak Nun, sudah memperingatkan akan hal ini beberapa tahun yang lalu. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diuruk-uruk terus akhir dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37. Itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Ya Merapi, ya Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor kui, ada lempengan 3, lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak, ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan yang sekarang sudah diincar. Ya, jadi kowe iki sugih ra karu-karuan ning wis meh dudu wekmu. Ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu. Bisa digawe listrik, bisa digawe segala macam. Itu teman sekalian. Kalau kita kembalikan kepada omongan Pak Muzamil, apa yang terjadi dengan penjualan aset kita? Tanah air dihudani, ya, susune diperkes-perkes karo wong luar negeri, ya toh, pokoknya bokongnya dipenek-penek karo wong luar negeri. Saya kira jeneng tanah air itu ibu kita, ibu pertiwi yang sudah ditelanjangi, sudah dihabisin dan sudah direncanakan diperkosa tahun ini, tahun depan dan seterusnya. Bahkan sudah sampai kontrak 34 tahun, 40 tahun ke depan. Kita sudah tidak akan punya apa-apa. Pagar laut pun dibongkar. Banyak warga masyarakat yang membantu pembongkaran pagar laut tersebut. Salah satunya adalah mantan sekretaris BUMN, Said Didu. Di sana beliau meneriakkan amarahnya untuk dalang di balik pagar laut ini. Aduh, kalian! Kalian! Tiada! Para oligarki kalian tiada! Kalian dolen! Merampok negara, menyiksa rakyat! Indonesia tanah airku, ada tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Kemudian ada seorang nelayan pemberani yang berwawasan luas yang waktu itu sempat diundang ke ILC, yaitu Pak Khalid. Dan tak lama setelah beliau menyampaikan keterangan di acara Indonesia Lawyers Club, beliau pun mendapatkan ancaman berupa telepon dari nomor yang tidak dikenali.
Karena informasi yang kami terima juga awalnya tuh bahkan hanya 7 km ya Pak ya, di Iya. tahun lalu. Iya. Hari ini setidaknya ini sudah bertambah dari yang tadinya 7 km ini menjadi 30,16. Ini perkembangan yang cukup signifikan. Iya. Tetapi nelayan yang biasa setiap harinya melakukan penangkapan ikan di laut, Iya. ini apa tidak pernah terpantau begitu Pak? Ya tahu, kalau masyarakat tahu. Tahu semuanya? Iya, artinya Haji Magis juga kan udah menyatakan, udah pernah ngobrol ini atas perintah siapa, saya pekerja doang gitu. Oleh siapa? Lah ya, kata pekerjanya suruh PEK 2, proyek PEK 2. Proyek 2? Iya. Kalau misalnya dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, itu sebenarnya mah lucu aja saya mah. Jadi nggak misterius ya? Oh, nggak misterius Oke, gitu. oke. Memerintahkannya. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Masyarakat yang dibayar, Masyarakat yang dibayar. kuli gitu. Berapa Pak Koli Kuli, informasinya? ya sekitar 100. 100.000 Per hari. Per hari. Yang bisa melakukan ini dan pasti gitu ya, ini orang yang banyak duit. Justru saya curiga ini nanti disiapkan SHM-nya gitu. Sudah ada 300 SHM. Lah ini ceritanya gimana gitu kan? Oke. Tapi ada juga yang kemudian ini menyebut Pak Koli bahwa ini adalah upaya masyarakat, swadaya masyarakat. Mereka berbondong-bondong untuk bersama-sama Iya. membangun gitu ya, atau menaruh bambu-bambu ini, salah satunya mengatasi abrasi yang saat ini menjadi keresahan nelayan. Saya juga sempat berpikir tentang Abrasi? sama abrasi. Ya nggak masuk pikiran juga mas abrasi begini. Oke. Kalau misalnya swadaya masyarakat, kita hitung aja berapa juta bambu. Saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu. Anggap 5 juta bambu itu kan yang paling termurah itu 15.000. Nah kalau misalnya kali ada 4 juta udah berapa miliar? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman nelayan? Nggak masuk, enggak. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya kemampuan dari Iya. nelayan kita, tetapi sama sekali tidak pernah ada rencana itu dari teman-teman nelayan. Enggak. Pak Khalid, ini kita sudah lebih dekat ya setidaknya Iya. dibanding dengan sebelumnya, bisa terlihat jelas sekali. Kita bisa naik ke sini? Bisa. Yuk, naik. Yuk. Ya, ini kan ada tanah-tanah nih kan. Kalau dilihat dari atas, ini tambaknya. Nah, kemudian ini dibuat suratnya. Kalau udah dibuat suratnya pasti dijual. Lah penampungnya siapa? Ini yang masih harus dipastikan lagi ya, Pak Khalid ya. Lah iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Ya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi? Udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada intimidasi tidak sih? Kalau intimidasi mah ya sering. Setiap orang mengatakan atau menyoteng atau ini pasti ada yang telepon, ada yang dipanggil. Apa isi telepon dan juga panggilannya itu mungkin bisa diinformasikan? Lah misalnya udahlah jangan ngurusin hal-hal itu urusan orang gede, orang kecil nggak boleh ikut-ikutan. Ada peringatan dan juga ancaman? Iya, misalnya kalau istilah ada, Kita sambil ke sana, Pak Khalid. kalau ancaman ke saya ada nomor telepon, masuk nomor telepon baru. Dengan siapa nih? Nggak perlu kenal. Ya udah gini aja, saya mau bilang kamu jangan macam-macam ngomong urusan pagar laut segala macam, urusan pengurugan tanah segala macam katanya. Kamu bisa bahaya kamu. Kasihan anak istri kamu. Dan tidak mengakui itu dari pihak mana ya? Enggak mengakui dari pihak mana. Oke. Ketika saya telepon kembali, udah nggak aktif. Gitu. Baik.